Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan bahas soal terkait dengan kimia fisika 1 untuk PK 4206. Start dari modul 1. Di sini juga saya sekaligus untuk belajar ulang lagi, to make sure to review sebagai persiapan UAS saya ya. Oke, so dari nomor 1 ditanyakan, manakah pernyataan tepat tentang asumsi yang digunakan bagi gas ideal? Oke, dalam gas ideal ada asumsi-asumsi di mana karena emang kan namanya ada secara ideal kan belum tentu secara kenyataan seperti itu. Nah, yang dimana asumsi gas ideal itu sebenarnya cukup mudah, gampang kok ya. Yang pertama adalah volume. Namanya bervolume itu pasti berbentuk, volumenya diabaikan ya, diabaikan. Oke, terus kemudian gaya tarik menarik antar molekul diabaikan. Nah, jadi antar molekulnya diabaikan. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah berlaku pada tekanan rendah, berlaku pada tekanan rendah dan suhu tinggi. Nah, kemudian yang keempat adalah tumbukan. Tumbukan lenting sempurna ya, gitu aja, tumbukan lenting sempurna yang berlaku tuh. Nah, ya sudah, dari sinilah jadi kalau tumbukan lenting sempurna berarti energinya nggak ada yang hilang. Oke, so dengan begitu berarti dari pilihan ini mana yang tepat? Oke, yang A ini memiliki interaksi yang sangat kuat, salah, karena tidak ada interaksi atau interaksinya diabaikan. Tidak memiliki tekanan, salah, karena ada tekanannya, cuman tekanannya nggak begitu tinggi. Memiliki volume fisik yang signifikan, salah, karena volumenya diabaikan. Gaya tarik menarik antar molekul dianggap tidak ada, ya benar ini ya. So untuk nomor 1 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 2. Di antara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan hukum gas ideal adalah ini adalah teori yang berbasis dengan rumus, yang dimana rumus bersama atau hukum gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT. Atau juga bisa kalau mau pakai yang PV sama dengan NKT juga boleh. Nah, cuman kita lihat dulu. Di sini yang dibahas adalah pada suhu tetap, volume, tekanan. Di sini volume, suhu, volume, jumlah mol. Oke, berarti kita pakai yang sebelah kiri aja. Nah, dari persamaan ini sebenarnya kalau emang kita mau pakai persamaan umumnya aja, maka dari bakal banyak nih part sub-subnya kalau misalnya kita bikin sesuatu. Dan karena kita tahu ya bahwa ini R ini kan adalah konstanta ya. Nah, R ini adalah konstanta, berarti sebenarnya kalau misalnya kita kali dengan R ini, R-nya nggak bakal berubah ya. Yang bisa berubah tuh cuman antara P, V, N sama T-nya. Cuman biasanya kalau mungkin di waktu sekolah menengah ya atau SMA, terutama belajar tentang termodinamika, biasanya N-nya ini ketika dibikin sesuatu yang konstan, N-nya hilang gitu. Oke, jadi pada suhu tetap, pada T konstan. Pada T yang konstan. Ingat, T-nya aja loh yang konstan gitu ya. Berarti ketika sesuatu yang konstan T ini kita bikin berarti begini. P kali V per N itu sama dengan R kali T, dimana karena T-nya konstan dan R-nya adalah sebuah konstanta, maka bisa kita katakan bahwa P kali V per N ini. Nah, tapi karena berhubung nih, kita kan bahas sebenarnya kalau aslinya tuh seperti ini.
Cuman karena kita membandingkan ya, kita membandingkan apa? Membandingkan uh, dua kondisi saja. Nah, maka N-nya ini bisa kita masukin ke bagian NRT-nya. Jadi PV sama dengan NRT, berarti ini kita anggap sesuatu yang konstan. Nah, karena N-nya ini tetap, N-nya ini sama, R-nya itu konstanta dan T-nya tetap, maka bisa kita katakan, oh, P kali V itu akan selalu konstan. Berarti bisa kita katakan berarti P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 sama dengan seterusnya. Ya, berarti dari sini pada suhu tetap volume gas akan berkurang jika tekanan diperbesar. Oke. Jadi kan ini apa namanya, kalau kita mau bikin persamaan. Nah, dari sini kan ditanya kalau V sama P hubungannya. Oke. Nah, berarti P sama V ini adalah sesuatu yang konstan kalau kita kasih nama C aja deh, konstanta. Nah, berarti P sama dengan atau V sama dengan C per P. Nah, dari sini kita peroleh apa? V itu sebenarnya sebanding dengan 1 per P alias berbanding terbalik. Nah, berarti ketika ininya naik, P-nya naik, dia jadi turun. Nah, ketika dia di sini P-nya turun, maka V-nya akan naik. Ya sudah, berarti untuk yang A ini pernyataan yang benar. Nah, dan ingat ya, yang bukan ya, kecuali. Oke, nomor 2 masih yang B pada proses isobar. Isobar itu berarti apa? Tekanannya yang tetap. Oke, P konstan. Nah, kita lakukan hal yang sama. Oke, nomor 1 set. Oke. Nah, saya oper ke atas dulu deh. Nah, yaudah, yang B. Berarti kalau misalnya P-nya konstan bagaimana? Ya udah, berarti dari situ PV per N sama dengan R kali T. Nah, di sini karena berhubung N-nya sama P-nya lagi sama-sama kita bikin konstan, berarti apa? Oh, salah, sorry. Nggak PV per N kali sama dengan R kali T dong. Ya, itu ada apa? V per T sama dengan NR per P. Nah, jadi yang konstan itu digeser ke kanan ya. Nah, ini kan sesuatu yang konstan katanya. Berarti V per T. Nah, V per T ini adalah sesuatu yang nilainya sama dengan C misalnya. Berarti di sini katanya volume sama ini. Oh, berarti V sama dengan C kali T. Dari sini kita peroleh apa? Ya, kita peroleh bahwa V sebanding dengan T. Artinya berarti kalau misalnya T-nya naik, V-nya juga naik. Begitu juga untuk T-nya kalau dia turun, maka V-nya dia turun. Ya. Oke, so berarti untuk yang B ini bener ya. Nah, terus juga dari sini nih, kalau misalnya mungkin masih ingat banget bahwa kalau dari sini nih bisa kita bikin, oh katanya fix per T ini selalu konstan. Berarti kalau kita punya dua kondisi, berarti akan selalu seperti ini. Nah, makanya ketemulah hukum baru lagi. Oh, kalau hukum yang ini tuh dibikinnya begini aja dong gitu. Padahal sebenarnya rumus-rumus yang kayak gini tuh sebenarnya basicnya adalah PVNRT, yang dimana lu atik aja sendiri, mana yang konstan lu geser aja gitu ya. Oke, kemudian volume gas hanya dipengaruhi oleh jumlah mol. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat daripada ini terkait dengan rumus PVNRT. PV sama dengan NRT, berarti V sama dengan N kali R kali T per P. Dari sini kita peroleh bahwa V itu ada hubungan dengan N. V, ini R sama T aja ya sekaligus karena NRT-nya sebanding. So berarti ketika ini naik, ininya naik. Nah, tapi kalau R mah nggak usah ya, karena kan R konstanta ya. Berarti ketika T-nya naik, maka akan menyebabkan V-nya naik. Terus kemudian ketika T atau N-nya turun, berarti V-nya juga ikut turun.
tinggal berapa kali lipatnya ya tergantung sama perubahan N sama T-nya ini. Nah, tapi ternyata kita peroleh juga V itu ternyata sebanding dengan 1/P. So berarti when this is go up, will be go down kan, akan turun, will be lower. Nah ini juga sama, ini ketika dia turun maka dia ini naik. Ya, so berarti yang C ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Maka langsung jawabannya C boleh. Kalau yang D pada suhu dan tekanan tetap, oke. Jumlah mol sebanding. Nah di sini nih, berarti molnya kita ikutin, molnya kita ikut dalam perbandingan. Nah, kalau misalnya P sama T-nya konstan, nah, that's why kenapa kalau misalnya masih ingat terkait dengan hukumnya kimia tuh kalau ngerjain, oh kalau suhu dan tekanan tetap itu mol perbandingan mol, volume, perbandingan koefisien. Nah, gitu. Jadi ternyata kalau P sama T-nya konstan, berarti apa? Berarti dari PV sama dengan nRT ini, kalau udah tahu T-nya konstan, P-nya konstan, berarti apa? V per N sama dengan R kali T per P. Nah, ini adalah sesuatu yang konstan katanya. Karena tidak berubah. Berarti bisa kita bilang bahwa V per N ini sama dengan C. Berarti apa nih? Katanya N sebanding dengan volume. Oke. Berarti V sama dengan N kali C. Nah, sorry. C kali N. Oh, dari sini apa yang kita peroleh? Ya, betul sekali. V sebanding dengan N. Nah, berarti ketika N-nya ini naik, maka V-nya naik. Ketika N-nya dia turun, maka volumenya juga ikut turun. Ya. Oke, ternyata yang D itu juga terbukti benar ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nomor 3, persamaan yang menyatakan hukum Boyle-Gay-Lussac untuk gas ideal. Oke. Nah, Boyle-Gay-Lussac itu terjadi ketika apa? Nah, kalau Boyle-Gay-Lussac itu berarti Boyle sama Gay-Lussac digabungin. Nah, Boyle-Gay-Lussac itu adalah ketika kita bahas yang dimana persamaan gas ideal dari PV sama dengan nRT, ternyata yang hanya konstan itu adalah N-nya. Nah, jadi N-nya kita anggap konstan. Nah, kita anggap konstan dia N-nya. Nah, walaupun sebenarnya mah bisa aja. Cuman berarti dari sini berarti PV per T sama dengan N kali R. Nah, karena N-nya konstan dan R adalah konstanta, berarti ini adalah sesuatu yang konstan. Berarti dari sini dapat diperoleh bahwa PV per T ini adalah sesuatu yang konstan yang kalau misalnya di sini disebutkan adalah namanya K. Ya. Di sini K-nya bukan pakai K yang tadi yang PVNKT ya, bukan. Kalau di sini K ini sebagai simbol bahwa ini K ini adalah sesuatu yang konstan gitu. Oke, nomor 3 jawabannya D. Nomor 4, hukum yang menyatakan bahwa apabila gas-gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, P sama T yang sama, maka gas volume dipengaruhi oleh jumlah molekul ya. Kalau nomor 4 ini tadi di nomor sebelumnya kan berarti V per N itu sama dengan sesuatu yang konstan ya kan. Kalau misalnya C, kemudian di sini kita bilang bahwa V sama dengan C kali N kali C atau C kali N. Nah, dari sini kita juga punya informasi bahwa N itu kan atau N besar jumlah molekul itu kan adalah N dikalikan dengan Na. Nah, dari sini kan berarti kan kalau misalnya bilangan Avogadro itu menyatakan bahwa dalam 1 mol atom atau molekul unsur atau molekul senyawa itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 2 molekul. Nah, itu kan sesuatu yang konstan. Dan dari sini berarti kita punya informasi bahwa N ini sebanding dengan N. Ya, N besar sebanding dengan N kecil. Berarti kalau misalnya kita mau bandingin yang N ini ya berarti bisa kita ganti aja langsung sama N besar. Ya. Jadi ketika ini naik, ininya naik. Dan kemudian ketika N kecilnya turun, maka N besarnya dia juga turun. So, berarti karena N besar sebanding dengan N, maka ini juga bisa kita bilang berarti sama dengan C dikalikan dengan N. Nah, ini apa? Tadi apa ini? Ini adalah bilangan atau tetapan Avogadro ya.
bilangan Avogadro yang dimana 1 mol ini setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atau molekul gitu ya. Nah, seperti ini. So, jawabannya nomor 4 adalah yang C. Oke, kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Dan ini mulai nih ya, udah masuk ke perhitungan. Oke, so untuk nomor 5. Dari soal diketahui bahwa kita punya P itu sama dengan 12 bar ya. Terus kemudian bervolume atau V-nya berarti 3 liter. Berapa volume gas tersebut pada suhu yang sama jika tekanannya oke, berarti ini P1 V1. Terus kita punya P2 sama dengan 0,032 bar. Datanya adalah V2-nya ini berapa sih? Ya karena di sini T-nya konstan, berarti kita bisa langsung menggunakan apa? P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, karena satuannya udah sama, berarti no problem ya, nggak harus dirubah dalam bentuk ATM. 12 kali 3 sama dengan 0,032 kali V2. Berarti V2-nya sama dengan 12 kali 3 per 0,032. Berarti di sini kita punya informasi bahwa V2-nya itu besarnya berapa? Ternyata jawabannya adalah 1125. But remember, di sini satuannya kan liter. Ini berarti masih satuannya liter juga. Tapi ternyata di yang kalau liter alias desimeter pangkat 3 nggak ada nih. Ada meter kubik. Nah, berarti V2-nya sama dengan 1125 per 1000 meter kubik alias 1,125 meter kubik. So, ternyata jawabannya ada, yaitu adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6 dikasih tahu bahwa suatu campuran gas dianggap ideal. Dianggap ideal dengan komposisi konstan, ditempatkan di bawah laut dengan tekanan 1 bar, suhu 15 derajat Celcius, berada pada volume 1 liter. Berapa volume gas tersebut apabila dipindahkan ke wadah yang ini sama ini? Berarti di sini ada dua kondisi lagi nih. Berarti diketahui bahwa P1-nya ini adalah 1 bar. Terus T-nya sama dengan 15 derajat Celcius. Berarti berapa nih? Tambah 273 ya. Jadinya 288 Kelvin. Terus kemudian ini volume satunya itu 1 liter. Wait, dulu. Nah, saya taruh di sini aja deh. Kemudian dikasih tahu lagi bahwa kita punya P2, di mana P2-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 11 bar. Terus untuk T2-nya adalah 1580 Kelvin. Yang ditanya adalah V2-nya ini berapa? Ya kan? Ya udah, berarti gimana nih pakainya? So ini kita jawabnya di sini aja ya. Ya udah, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Berarti P1-nya kita masukin, P1-nya 1 kali volumenya 1 per T-nya satunya adalah 288. Sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 11 dikali dengan V2. Ini kan V2 ya. Per T2-nya adalah 1580. Berarti dari sini kita punya informasi bahwa berarti 1 per 288, atau kita bikin aja gini, berarti V2 sama dengan apa? Ya otomatis kan berarti ini dikali sama ini dibagi ini dong. 1 per 288, atau langsung aja ya, V2 sama dengan 1580. Kalau emang misalnya kalian bingung, kalian bikin kali silang aja nggak apa-apa, tapi nggak harus dihitung dulu. Kayak misalnya kalau yang ini mah kali silang ini mah gampang, hitung aja nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini kan ribet nih. Nah jadinya habis dikali silang, nanti cari V2-nya kan ketahuan nih bentukannya seperti apa. Yang pasti bentukannya pasti nggak jauh beda daripada ini. 1580 per 288 dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat min 11, sehingga ditemukan bahwa nilainya adalah
3,43 ya. Hasil ini 3,43 kali 10 pangkat 11 liter. So, berarti jawaban nomor 6 adalah yang domba ya. Oke, kita lanjut. Kita hapus untuk nomor 5 dan nomor 6-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Nomor 7, dengan mengasumsikan bahwa gas berperilaku ideal, hitunglah massa dari satu mol gas apabila diketahui massa jenis gasnya pada tekanan dan suhu tertentu. Oke, berarti dari soal ini kita punya informasi bahwa yang diketahui adalah P-nya 0,5 atm, T-nya adalah 0 derajat Celcius alias 278 Kelvin. Terus rho-nya adalah 0,9816 gram per liter. Terus kemudian di sini N-nya ini adalah 1 mol. Ya udah, berarti gimana ngerjainnya? Pakai rumus? Ya, ini yang ditanya adalah ini diketahui sama ditanyanya sekaligus ya. Berarti yang ditanya adalah masanya, atau kita biasanya pakai G ya kalau untuk yang di sebenarnya mau pakai kita kan fisika nih. M sama dengan apa sih? Berapa gram? Ya sudah, berarti sebenarnya banyak ya. Ini mau mekanismenya seperti apa? Kalau emang misalnya mau pakai mekanisme yang oke, ini M-nya ya kan. Berarti pakai rumus rho sama dengan massa per volume. Nah, sehingga dari sini berarti kalau kita punya rho-nya, kita mau nyari M-nya, kita harus cari V-nya dulu. Ya udah, dipisah dulu. Dimana V-nya kita dapat dari rumus PV sama dengan nRT. Nah, ya sudah. Berarti gimana? Masukin 0,5 sama dengan dikali dengan V, atau 1/2 ya. 1/2 kali V sama dengan N-nya 1 kali R-nya pakai yang mana? Ya, ini karena berhubung P-nya adalah ATM, berarti pakai liter ATM per mol Kelvin ya. Liter ATM per mol Kelvin ini adalah 0,082 ya. Jangan pakai yang 8,314. Kalau yang 8,314 itu adalah pakai joule per mol Kelvin. 0,082 kali dengan yang namanya 273. Oke, berarti V-nya sama dengan 0,082 kali dengan 273 kali 2. Nah, udah tuh, berapa tuh dihitung ya kan? Nah, berarti 0,082 kali dengan 273 kali 2 itu jawabannya adalah 44,772. 44,772 liter ya. Nah, ya udah, masukin 0,9816 sama dengan M per 44,772. Berarti M-nya adalah 0,9816 kali 44,772. Nah, berarti M-nya berapa nih? Nah, tinggal dikali 0,9816. Adalah 43,95. Ya, 43,95 ya jawabannya. 43,95 gram. Nah, tapi ternyata mereka di pilihan gandanya nggak ada pakai belakang komanya. Ya udah, berarti M-nya ini sekitar 44 gram. Maka jawaban nomor 7 adalah yang C. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau ngerjainnya modelnya dari PVNRT langsung, ya dipersilakan ya. Atau mau pakai rumus, bikin rumus dulu nih. P rho sama dengan massa per volume. Berarti massa sama dengan rho kali volume. Kemudian dari rumus PV sama dengan N kali R kali T. V sama dengan N kali R kali T per P, boleh. Sehingga rumus M-nya sama dengan rho kali N kali R kali T per P. Nah, nanti tinggal kalian masukin aja tuh ya. Nah, tinggal kalian masukin ke sini. Nanti jawabannya sekitar 44 ya. Oke. Jadi kalau masalah hitungan bebas ya. Mau dari PVNRT juga boleh kalau misalnya mau geraknya begitu. PV sama dengan nRT misalnya. Oh, kita tahu nih bahwa V ini itu adalah apa? M per rho. Nah, boleh. Jadi P sama dengan M per rho sama dengan N kali R kali T. Nah, di sini berarti kita mau nyari M ya kan? Nah, jadi dirubah dulu aja. M sama dengan nRT
dikali dengan rho dibagi dengan P. Nah, rumusnya sama kan sama yang di sini. Nah, seperti itu ya, bebas lah intinya ya. Nah, masalah kalau udah rumus kayak gini kan tergantung sama kebiasaan masing-masing ya. Oke, nomor 8. Nah, langsung aja. Nomor 8. Diketahui sama ditanyanya adalah diketahui bahwa kerapatan. Oke, berarti massa jenis adalah 1,61 gram per liter. Terus kemudian suhunya adalah 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Terus tekanannya adalah 1 atm. Yang ditanya adalah jenis gasnya apa nih? Di mana kalau namanya jenis gas itu, kalau gas sebenarnya gimana ya? Gas itu kan ada yang monoatomik, ada yang diatomik, ya kan? Nah, kalau gas untuk golongan 8A ya, itu monoatomik. Tapi kalau misalnya 5A, 6A sama 7A kan diatomik tuh. Ya, seperti kayak oksigen sama nitrogen. Oke, so di sini mungkin kita bikin mungkin MR aja ya yang ditanya ya. Karena dengan MR ataupun AR, saya tulis AR atau MR deh. AR atau MR-nya berapa sih gitu. Sehingga kita bisa menebak nih. Ya sudah. So nomor 8 kita pakai rumus apa nih? Pakai rumus PV sama dengan nRT. Nah, kalau mau pakai rumus ini boleh ya. Mau dari sini dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau pakai rumus, kalau nyari AR nih berarti kita butuh yang namanya N sama dengan G per MR misalkan, ya boleh, nggak ada masalah. Nah, dari P-nya kan 1 nih. Atau misalnya kita coba jabarin dulu. V ini kan setara dengan M per rho. Dan untuk mol itu kan adalah massa per AR ataupun MR. Mungkin ini kita kasih simbol tersendiri, kita kasih simbol namanya biar apa ya? Biar C ya. Kita kasih CD misalkan. C kali R kali T. So karena sama-sama ada M ya kan, kita habisin dong ya kan, sama-sama dibagi M. Sehingga berarti kalau kita mau nyari C, atau kita tulis dulu aja, P per rho sama dengan R kali T per C. Dari sini berarti udah terserah, mungkin kalau mau kali silang, misalnya P kali C sama dengan R kali T kali rho, boleh. Terus nyari C-nya gimana, silakan. Nah, teman, kalau di sini saya biasanya udah tahu, karena udah tahu nih ya. C sama dengan berarti P per rho kali RT. Ya udah, berarti P-nya adalah 1 per 1,61 kali 0,082 kali dengan 298 ya kan. Nah, ya sudah, berarti nilai C-nya berapa nih? Apa nggak kebalik? Sorry, ini kebalik ya. Ini kebalik nih. Karena kalau misalnya kalau dikali terus habis dikali silang seperti ini kan berarti apa? Kan berarti P kali C sama dengan rho kali R kali T. Berarti C-nya sama dengan apa nih? Ya, C-nya sama dengan rho kali R kali T per P. Sehingga ini kebalik, bukannya 1 per, melainkan dia yang dia hasil kali ini dibagi dengan 1 ya. Ini per 1 nih. Ini per 1. Sehingga nilai C-nya adalah sebesar 39,34 gram per mol. Oke, kita hapus untuk yang ini. Nah, dari sini kan berarti kita harus cari dulu ya. Dan karena gas ya, berarti untuk yang A, B, C-nya kita harus cari satu-satu dulu. Nah, untuk A, kalau O2 itu ini kan bisa karena O2 nih pasti MR kan. Nah, MR-nya ini adalah 2 kali 16 sama dengan 32 gram per mol. Atau 32 aja deh, nggak apa-apa. Yang B, nitrogen N2. Dimana MR-nya sama dengan 2 kali 14. Nah, 16 sama 14 ini adalah suatu ketetapan ya. Kalian bisa cari aja di Google list massa atom relatif sama massa molekul relatif lah misalkan. Massa atom relatif ya. 28. Yang C, neon, berarti cuman satu doang nih. Ini berarti AR. Kalau yang D, argon, AR. Sorry, ini AR-nya bukan argon ya, berarti atau massa atom relatif.
Nah, kalau untuk neon itu sekitar 20-an ya, sekitar 20. Nah, untuk AR itu sekitar 39, sekian. Nah, ini 20, sekian lah juga. Nah, kalau ini 16 sama 14 ini karena emang kita pakai pembulatan ya. Nah, ini pakai pembulatan. Dan biasanya kalau kalian ngerjain dulu waktu mungkin masih sekolah menengah terkait dengan menghitung atom masa molekul relatif, O itu kan dihitung 16 ya. Karena emang masa atomnya itu sekitar 15,99 seperti itu. Yaudah, berarti untuk neon 20, argonnya 39. Mana yang mendekati pilihan jawaban yang kita punya di sini? Ya, yaitu adalah yang D, yaitu adalah argon, yang dimana argon memiliki AR sebesar 39, sekian ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 7 dan 8-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Untuk soal nomor 9, kita punya informasi bahwa katanya kita mencampur nih hidrogen sama gas nitrogen. 100 gram H2 ditambah dengan 100 gram nitrogen. Nah, berarti di sini bisa kita peroleh bahwa kita punya 200 gram gas ya. Oke, kemudian berada pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Oke, berarti P-nya adalah 1 atm, terus kemudian T-nya adalah 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Ditanya volumenya ini berapa nih? Kalau misalnya berlaku gas ideal. Ya udah kita jawab aja langsung, yaitu adalah PV sama dengan nRT. Nah, pertanyaannya adalah N-nya udah ada belum? Belum ada. Kita pisah dulu aja nih. N sama dengan masa per masa ininya. Nah, ingat di sini kan N-nya nyampur nih ya. Nah, jadi N-nya ini berarti N-nya sama dengan, atau mungkin kita tulis aja nih, VT ini NT ya. Nah, berarti kalau mau ngitung NT itu sama dengan N-nya H2 ditambahkan dengan N-nya si N-nya H2 ditambah dengan N-nya si N2. Berarti G-nya H2 per MR H2 ditambah dengan G-nya N2 per MR N2. Berarti sama dengan N-nya sama dengan NT-nya sama dengan 100 per 2 kali 1 ditambah dengan 100 per 2 kali 14, yang dimana setelah dihitung, nah ini jawabannya adalah 53,57 mol. Nah, kemudian ya udah kita masukin 1 kali volume total sama dengan 53,57 kali 0,082. Nah, karena kita pakai yang liter atm per mol Kelvin ya. T-nya adalah 298. Berarti 1 kali VT itu ya berarti VT sama dengan berapa nih? 1309, sekian liter, atau jawabannya adalah yang A ya. Oke, kemudian lanjut ke soal terakhir untuk tes formatif yang pertama. Diketahui bahwa bola ada ini, kemudian dimasukkan lagi ditambahkan 0,6 ini, berarti kita punya NH2-nya sama dengan 2 mol, kemudian pH2-nya adalah 0,8 atm, dengan TH2-nya ini sama dengan T besar. Kemudian kita punya informasi NO2-nya sama dengan 0,6 mol. Terus kemudian pada tekanan, untuk menjaga ketekanan konstan, berarti P2-nya masih 0, PO2-nya berarti gini. Berarti setelah dicampur itu P-nya masih 0,8 lah intinya ya, bukan PO2-nya yang 0,8. Nah, dan suhu bola harus diturunkan. Oke, berarti sampai 15 Kelvin. Nah, berarti ini mungkin T2-nya aja deh saya bilang ya. T2-nya sama dengan 15 Kelvin. Dan untuk menjaga tekanan konstan maka T-nya ini berapa nih, T besarnya? Nah, berarti ini kita anggap aja dia T1 ya bahasanya ya, jangan TH2. Jadi T awalnya sama dengan T besar. Dan T2-nya turun sampai 15 Kelvin.
Maka bagaimana untuk menjawabnya? Nah, pakai rumus yang mana nih? Nah, rumusnya ada lagi nih. Sebenarnya simpel. Kan untuk P-nya kan konstan katanya ya. P-nya ini kan konstan. Nah, P-nya konstan. Oke. Jadi kan dari rumus PV sama dengan N kali R kali T. Ingat yang konstan kita geser ke kanan aja. Berarti V-nya di sini kan juga nggak diotak-atik kan. V-nya masih karena sebuah bola. Selama bolanya nggak berubah berarti ini juga V-nya konstan nih. Nah, V-nya juga konstan. Berarti apa? Ya, ini sebenarnya rumusnya adalah N kali T, atau sebenarnya ini mungkin gini aja ya. Atau gini aja deh, terserah mau dipindahin ke kiri atau ke kanan juga boleh, nggak ada masalah. N kali T sama dengan P kali V per R. Dan karena kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang nilainya konstan, ya kan? Berarti N kali T ini adalah sesuatu yang nilainya C. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa N1 kali T1 sama dengan N2 dikalikan dengan T2. Ya udah, N1 kondisi satunya cuman ada hidrogen. Nah, berarti N1-nya masih 2 kali T sama dengan, nah, N2-nya setelah digabung kan nambah nih. Berarti jadinya 2 tambah 0,8. Nah, di sini kalau misalnya kita bikin 15, ternyata T sama dengan, pas kita hitung 2,8 kali dengan 15 terus dibagi 2, jawabannya nggak ada nih, 20-an. Oh, ternyata katanya diturunkan sampai, berarti T2-nya ini bukan 15. Diturunkan sebanyak atau misalnya diturunkan, misalnya 10 15, misalnya saya punya 20, diturunkan sampai 15, berarti sisanya tuh 5 gitu. Nah, jadi T kurang 15. Nah, jadi kita masukinnya di sini T kurang 15. Ya udah, berarti 2T 2 kali T sama dengan 2,8 kali T kurang 15. Ya udah, ini sama-sama kita bagi 2 dulu aja. Nah, berarti atau kalau enggak ya tetap enggak usah deh. 2T sama dengan 2,8 T dikurang dengan 2,8 kali 15. 1,4 2,8 kali dengan 15, jawabannya adalah 42. Nah, 42. Berarti 2T kurang 2,8 T sama dengan min 42. Min 0,8 T sama dengan min 42. Berarti T-nya adalah min 42 per min 0,8. Berapa nih? Nah, 42 dibagi dengan 0,8 itu besarnya adalah 52,5. Sorry. Duanya ini 0,6 ya. 0,6, sorry. Berarti ini juga salah nih. Pasti salah. Oke, ini 0,6, 2,6, ini 2,6, berarti 26 kali 1,5 atau 2,6 kali 15 itu adalah 39. Nah, berarti min 39, ini berarti min 0,6. Berarti min 39 dibagi dengan min 0,6. Ya udah, tinggal 39 bagi 0,6, jawabannya adalah 65 Kelvin. Nah, so berarti jawaban untuk nomor 10 adalah yang B. Oke. So kita lanjut ke tes formatif yang kedua.